Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai dasar atau pembuka kajian kita. Kita awali dengan surat Qaf, surat ke-50, halaman 519, ayat 20 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur. Dzalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala. Dzalika itulah dianya yaumul wa'id, hari yang dijanjikan atau yang diancamkan. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Dan ja'at, dan datanglah, kullu nafsin, tiap-tiap diri, ma'aha, bersama tiap-tiap diri itu ada sa'iq, ada satu penggiring, wasyahid, dan satu penyaksi. Laqad kunta fi ghaflah. Sungguh adalah engkau dulu di atas dunia, fi ghaflah, dalam kelalaian atau kelengahan, min hada, dari hal ini. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami singkapkan daripadamu tutupan yang menutup matamu. Fabasarukal yauma hadid, maka basar, penglihatanmu, al-yauma, pada hari ini, amat tajam. Bapak dan ibu-ibu, semalam kajian kita kebangkitan dari kubur, yakni setelah ditiup sangkakala yang terakhir atau trompet yang terakhir, pertanda dimulainya hidup kembali, maka jasad-jasad, tubuh-tubuh yang berada di Ajdas, tempat di mana berada jasad sebelum keluar, atau sama dengan kubur lah. Ajdas, alif atau hamzah, jim, dal dan tha, ajdas. Kemudian mulailah bumi rentah-rengkah, retak-retak dan rengkah-rengkah, lalu keluar. Setiap orang akan keluar, bangkit, bangun dan berdiri. Itu namanya qiyam atau qiyamah. Kalau tidak salah sampai di situ semalam. Malam hari ini judulnya adalah panggilan atau seruan menghadap Allah. Tadilah kita awali dengan surat Qaf. Kita masuk kepada ayat ke-21. Ja'at, dan datanglah setiap diri, setiap kita, setiap jiwa menghadap pengadilan Allah. Dikumpulkan terlebih dulu di mahsyar. Bersama setiap diri itu ada sa'iq yang menggiring, dan ada syahid yang menyaksikan atau penyaksi.
Maksudnya apa? Ketika masing-masing kita lah keluar dari kubur, tempat di mana jasad dipendam, kita keluar dalam keadaan tidak berbaju, tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, dan tidak ada seketik pun pengena kelawan jenis. Sebab kedahsyatan peristiwa hari itu menyita perhatian. Maka ketika itu, meskipun masing-masing kita tanpa pakaian, tidak ada sedikit pun tertarik atau untuk melihat pun tidak. Kenapa? Yang tadi, mulai saja jasad kita keluar dari kubur, sudah mulai merasakan kengerian, kedahsyatan. Lalu dibiarkan orang itu ribut, heboh dan bertanya-tanya. Nah, kita baca misalnya surat Yasin yang sering kita baca dan sering kita hadiahkan kepada orang mati. Berbunyi di situ, surat ke-36 ayat ke-52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berkatalah ketika itu mereka yang selama hidup tidak percaya, tidak yakin, ingkar, kafir, menolak akan adanya hidup kembali dengan berbagai macam alasan dan dalih. Maka ketika mereka keluar, jasad mereka keluar dari kubur, rohnya sudah masuk lagi. Qalu, berkata mereka, ya wailana, wahai celaka kita, sengsara kita, man ba'athana, siapa yang membangunkan, membangkitkan kita ini min marqadina, daripada tempat di mana kita selama ini berada atau tidur. Man ba'athana, iko yang mengecek seperti iko, orang yang tidak yakin atau tidak percaya akan hari itu. Lalu ketika mereka hidup kembali, mereka bertanya, riuh, rendah, ribut, saling tanya-bertanya, di mana aku? Kalau bahasanya siana menjagoan kita. Lalu dikatakan, hada mawadar rahman, ini yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih dulu di atas dunia melalui Rasul, bahwa nanti setelah mati hidup lagi seperti semula, namanya akhirat. Inilah yang dijanjikan dulu, yang disampaikan oleh Rasul-Rasul dulu. Sadaqar wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para Rasul. Ada juga yang mengecekkan hada ma'adar rahman. Orang-orang beriman berkata, oh iko mah kironya nan disampaikan Rasul, hari berbangkit, hari hidup kembali. Kalau bahasa nunah iko nan kita kaji dulu di Bukhari ketika malam-malam hari. Betul kironya mah nan disampaikan oleh Rasul-Rasul. Sadaqal mursalun. Dibiarkan mereka itu berbicara ke sana ke sini, sebagaimana surah Yasin surah ke-36 ayat yang kita baca sebentar, ayat 52. Setelah ribut lama, seramai itu orang sejak Nabi Adam, haus, lapar, menderita, sengsara, panas. Lalu tiba-tiba datang panggilan, seruan, wastami' yauma yunadil munadi
min makanin qarib. Dengarkanlah saat di mana nanti menyeru si penyeru, memanggil si pemanggil dari tempat seakan-akan yang menyeru tempat yang sangat dekat, sehingga siapapun yang berada di mahsyar di tempat itu semuanya seakan-akan yang menyerunya sangat dekat sekali, terangah semua seruan. Seruan mana? Untuk berkumpul. Seruan untuk berhimpun di suatu tempat namanya mahsyar. Anan mahsyar. Hasrun pengumpulan. Tempat berkumpul mahsyar. Orang-orang awak sering bilang padang mahsyar. Padang kolah tamakudian. Karena orang awak menganggap kalau lapang luas namanya padang. Padang mahsyar, padang sahara, padang rumput, padang sabana. Nah, padang. Jadi padang ku bahasa awak sih. Sebab orang awak kalau lapang lalu weh namanya padang. Padang lah. Kalau mahsyar berkumpul, maka tibalah seruan panggilan untuk berkumpul, untuk berhimpun. Dan seruan itu sangat keras, seakan-akan sangat dekat dengan masing-masing orang, sehingga tidak ada yang tidak mendengar. Istami', dengarkan itu pengumuman. Nanti kita akan, kalau yakin kita nanti akan mengalami itu. Kita termasuk barangkali orang nanti takana balik. Karena di hari akhirat tu ingatan ke dunia muncul lagi. Kelakuan akarajo mengawak dulu. Karena balik ke dunia. Setelah datang pengumuman dan seruan itu, maka masing-masing orang digiring namanya. Masing-masing kita digiring. Muhti'ina ila da'n. Mereka ketika itu patuh, tunduk, taat kepada si penyeru. Tidak ada nama merengkang, tidak ada nama bantah, tidak ada nama menjawab. Kama disuruh berkumpul, digiring ke situ. Tidak ada satu pun suara. Dalam Quran surat Taha dikatakan tidak ada satu pun suara. Yattabi'una da'i la iwajalah. Surat Taha surat ke-20 ayat 108. Mereka ketika itu termasuk awak mengikuti ke mana diarahkan, ke mana dipanggil, dan masing-masing kita digiring oleh satu malaikat. Satu-satu awak digiring oleh malaikat. Dalam keadaan bertelanjang. Tidak bisa apa-apa dan tidak ada yang bisa menolong. Semuanya tertunduk. Khasyatil aswat, suara tidak ada yang keluar. Yang ada cuma fala tasma' ila hamsa. Kecuali yang didengar ketika itulah suatu gerak-gerak bibir. Bisik-bisik yang nak terangah. Kalau bahasa nani ketika itu. Saramai sebanyak itu orang di mahsyar. Semua manusia sejak Nabi Adam, jin-jin, malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk lain yang kita tidak tahu. Ketika tiba seruan itu semuanya diam. Semuanya menekur, diarak, namanya diarak. Jadi ja'at, datanglah setiap diri, bersama setiap diri itu ada penggiring, sa'iq. Sa'iq. Dari kata-kata sa'iq nanti siqa, dihalau, digiring. Kama digiring ke tempat berkumpul. Ini disebut dengan mahsyar. Bagaimana situasi mahsyar? Mahsyar itu suatu daratan yang sangat luas. Sangat luas. Sejauh-jauh mata memandang datar. Seperti hamparan perak putih. Begitu dalam hadis, datar. La nabatalah, tidak ada tanaman-tanaman. Rumput-rumput tidak ada. Tandus. Kalau nanti kita baca surah An-Nazi'at,
ketemu ayatnya. Fa idahum bisahirah. Tiba-tiba mereka telah berada di sahirah, di tempat yang tandus, di tempat yang gersang, di tempat yang tidak ada tanam-tanaman, sahirah. Dari sahirah Sahara. Nah, itu makanya orang awak mengatakan padang tandus namanya padang Sahara. Sahara itu tandus, gersang. Tiba dia sahirah. Itulah kondisi Masar. Padang Masar atau tempat berhimpun itu tandus, gersang, tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada rumput. Gunung tidak ada, bukit tidak ada, munggok tidak ada, gundukan tidak ada. Yang ada cuma datar semua, teman-teman. Semua atribut ketika itu kan tangga. Atribut keduniawian ketika mati kan habis. Saja atribut di siku, nanti bau sampai ke kate. Ada nama gantung di daru banyak atribut. Ketika mati kan ditanggalkan semua. Jadi berarti anan membikin kalian hebat, kuat, perkasa, sombong, angkuh, tinggal. Maka datanglah kalian kepada kami dalam keadaan sebagaimana kalian dulu lahir tidak membawa apa-apa, mati tidak membawa apa, hidup tidak membawa apa-apa. Yang ada cuma apa yang telah kita buat. Itulah suasana. Karena kita tidak memiliki apa-apa, tidak membawa apa-apa, dan kita tidak siapa-siapa. Tidak ada orang kemangguk kawak ada, kemenyapu wak kata kita. Wakoso bakaso salah di dunia kan. Bagak-bagak salah di dunia, hebat-hebat salah di dunia, berpangkat salah, pejabat di dunia. Di dunia ketika itu. Ini ketika di hari itu tidak ada gunung, tidak ada. Sedikit pun tidak. Dalam keadaan seperti itu kita digiring di Allah menuju sampai berhimpun, mahsyar. Ada yang kondisi di mana matahari didekatkan sampai mencapai kira-kira 1 mil. 1 mil di atas kepala. Nanacok kita dengar matahari sajangka di atas kepala. Barangkali dek saking panas barangkali sehingga seakan-akan matahari sajangka. Kalau sajangka kan sikut di kepala. Dituya bisa sebekor kan? Tidak 1 mil. Entah mil di dunia, entah mil di akhirat. Dan tidak ada naungan, tidak ada awan, tidak ada. Maka saat itu adalah orang yang direndam oleh peluhnya sendiri. Sampai ada orang yang peluhnya mencapai telinga, direndam sesuai dengan bekal. Kalau bekal tidak bara, persiapan tidak bara, tidak ada yang akan melindungi. Jadi kondisi itu panas, peluh mengalir. Dah makan dalam sebuah riwayat hadis katakan peluh itu ada yang masuk menyelusup ke bumi Masar 70 hasta. 70 hasta ke bawah. Peluh masuk ke dalam. Dia saking rami peluh. Maka seorang bapak tidak peduli dengan anak. Anak juga tidak peduli kepada bapak. Seorang suami tidak peduli kepada istri, istri juga tidak peduli kepada suami. Masing-masing orang memikirkan diri sendiri. Itu yang disebut dengan nafsi. Digiring ke tempat berhimpun. Dalam ayat selanjutnya berbunyi laqad kunta fi ghaflah. Sungguh engkau dulu di atas dunia ini kok. Engkau dulu di atas dunia fi ghaflah. Lalai, lengah, cuek, tidak peduli. Min hadza, daripada hal ini. Berarti di akhirat nanti dibilang, dikatakan kalian dulu di dunia lalai, lengah, tidak peduli, menganggap sepele, menganggap remeh, menganggap enteng. Tentangan hal ini
Ada tentangan di mana kalian nanti akan digiring ke satu tempat dengan kondisi keadaan seperti itu. Kuf fi ghaflah, dalam kelalaian. Kan surat Qaf tadi, dalam kelalaian. Hari ini fakashafna. Hari ini, saat ini kami singkapkan, kami bukakan daripadamu penutup matamu. Penutup mata di antara sekian banyak pemahaman ulama kita. Datih dunia kita kan nang gaib-gaib ndak nampak. Akhirat, barzah, berbangkit, berkumpul, kitab catatan, ditimbang amal, suasana nanti, bagaimana huru-hara nanti, deknya masalah gaib ndak nampak. Dia tak nampak tu, ada orang yang tak percaya. Ada nama olok-olok. Bahkan ada yang tidak peduli. Termasuk ancaman tentang neraka, tentang siksa, tentang sirat. Tidak percaya, kena nampak. Tidak nampak. Maka hari ini kami bukakan tutupan matamu sehingga apa yang selama ini tidak nampak bagimu, nampak. Bahkan pandangan matamu tajam hari ini. Fabasarukal yauma hadid. Pandangan matamu tajam. Anan tajam. Tarang jalih berasih. Yang salamu ke dunia tidak nampak. Ketika di hari itu, semua yang kita ingkari, semua yang kita tidak percayai, begitu nampak nyata dan jalih sekali. Namanya fabasarukal mahadid. Semua yang dijanjikan. Karena ketika itu tidak ada yang gaib lain. Yang gaib itu tidak ada lain. Kenapa? Karena sudah disingkap semua. Setelah itu datang proses, namanya proses menunggu, proses menanti. Menunggu menanti dimulainya persidangan. Saking lamanya, dalam keadaan haus, lapar, panas, tidak ada bantuan, tidak pertolongan kecuali orang-orang yang dilindungi Allah. Nah, terkenallah nanti ada sekian orang yang Allah lindungi di hari la zilla illa zilluh, di hari tidak ada naungan, tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah. 7 golongan ditambah yang lain-lain. Intinya, kalau kita ingin dilindungi, dinaungi, dipelihara, dijaga daripada kesengsaraan hari itu, di dunia kau harus bersiap. Sedia payung sebelum hujan. Suka-sukalah kita melapangkan, memudahkan, meringankan, menolong orang, melindungi, membela orang, supaya kita nanti akan dapat perlindungan, pertolongan. Banyak-banyaklah bekal, banyak-banyak amal saleh. Beko di sinan, tiba di akhirat, jangan sampai kita mengecekkan ya wailah, ya wailatana, wahai betapa besar penyesalan kami. Kenapa kami dulu tidak percaya, kami tidak yakin. Mari kita sama-sama cari nanti ada akhirat. Orang-orang nampak silaih kini kah? Tahu bersilaih? Silaih tak tahu? Cuek-cuek, acuah-acuah. Saya tidak peduli. Mari sama-sama kita cari. Akan terjadi nanti suatu perdebatan panjang di akhirat sana antara orang yang percaya dan tidak percaya. Sehingga katakan alaysa hadzal haq, bukankah ini kebenaran? Yang dulu kalian tidak percaya, tidak berbekal, tidak bersiap. Nah, suasana berkumpul yang tidak dapat kita khayalkan, kita ilustrasi, kita gambarkan. Kenapa? Bayangkan semenjak Nabi Adam. Semenjak Nabi Adam, termasuk jin-jin, karena jin-jin sama dengan kita. Jin-jin sama dengan kita, sama-sama makhluk yang diberi taklif, diberi beban tanggung jawab di dunia. Itu makanya jin itu ada yang kafir, ada yang muslim. Jin itu ada yang tahan, ada yang bangkang. Yang bangkang, yang durhaka, setan namanya.
setan. Kita menunggu menanti itu satu hari bilangan akhirat sama dengan 50.000 tahun bilang gitu. 50 alfa sana. Satu hari akhirat hitungan hari dunia 50.000 tahun. Gitu. Setengah hari 25.000 tahun. Diriwayatkan wallahu alam kita berkumpul setengah hari. Setengah hari akhirat. Beradu 25.000 tahun wallahu alam. Manga menanti, menunggu. Menunggu apa? Menanti apa? Menanti dimulainya sidang. Kalau menunggu santai-santai tidak masalah. Kalau menunggu di mana dia tempat penungguan, bisa duduk, bisa tagak, bawa baju, bisa minum, bisa membaca, bisa main HP, nunggu-nunggunya. Tapi kau menunggu dalam suasana keadaan yang seperti itu, tidak ada yang bisa kita panggakkan kecuali takwa, iman, amal saleh. Maka ada perintah, tazawwadu, berbekallah, sebaik-baik bekal takwa. Bersiap-siaplah. Persiapan yang paling berharga adalah amal saleh. Iko yang diminta oleh seorang bapak kepada anak, seorang suami kepada istri dalam surah Luqman. Seorang suami pergi ke istrinya, ketemu dalam tafsiran surah Luqman. Intinya suami mengatakan, engkau kan istri saya, ya. Maka sang suami menyebutkan bagaimana jasa-jasanya kepada istrinya di dunia semenjaknya diperistri. Kata istri, semuanya tidak ada yang saya pungkiri, tapi hari ini saya juga butuh. Apa yang kau minta, apa yang kau mohonkan kepada aku juga butuh. Intinya, dia tak bisa bantu, tak bisa menolong, tak bisa bagi-bagi. Datang suami kepada anak, bapak kepada anak, menceritakan kepada anak bagaimana begini perjuangannya dulu. Habis-habisan tenaganya begitu, pengorbanannya luar biasa. Anak mengakui semua, tapi wahai ayah, saya tidak dapat berbuat apa-apa, saya juga butuh. Itu mengkono hari itu namanya nafsi-nafsi. Tafsiran surah Luqman bisa dilihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir aslinya. Kalau terjemahnya tidak tahu, buat terjemah dipotong-potong. Kenapa hari itu katakan hari nafsi-nafsi, hari surang-surang sendiri-sendiri? Karena orang tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Masing-masing orang memikirkan nasib diri sendiri-sendirinya. Maka dikatakan bahwa hasibu, hitung-hitunglah diri kini sebelum tiba masanya kita diperhitungkan. Kanak-kanaklah supaya kita kami bersiap-siap menghadapi hari yang seperti ini. Itu hari pengumpulan dan penggiringan. Kita digiring, dikumpulkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbekal, termasuk orang kita yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sejak kinilah kita harus berkamai-kamai, bersiap-siap. Percaya tidak percaya, ya percaya tidak percaya, terserah. Yang penting Al-Quran telah menjelaskan, Nabi telah menerangkan, pasti hari itu ada. Sehingga hari itu namanya Al-Haqq. Malah ada surah Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Itu kan menjadikan hak, kebenaran, kepastian datang. Dan tidak ada satupun yang bisa mendustakan. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Tidak satupun yang bisa mengingkari, menolak kebenaran terjadinya. Tinggal ada wa'leh. Tinggal ada wa'leh. Tergantung lawak kini kan. Apakah kita termasuk orang yang gafil, orang yang lalai, orang yang cuek-cuek, tidak peduli, atau orang yang bahasa wakno, entah di mana tumbuh berkolo, sinan lo disiangi.
Kalau kita termasuk orang itu, yo, mari sama-sama kita tunggu. Kau bersuai orang ko nanti cemeh orang ko. Cemeh orang tu. Abah, bagaimana ya? Angkat jiwa malam ini selesai sampai situ. Semoga bermanfaat dan berbeda. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.